Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin amma ba'd. Baik teman-teman, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kita sekarang masuk ke les 15 sama les 16. Nah, les 15 ini masih tentang blind, boolean, atau time based. Dan 16 itu blind, boolean, time based ini sama, cuma ada perbedaannya yaitu kalau di sini single quote, kemudian di sini double quote. Dan semuanya metodenya itu sama-sama post data ya. Kita langsung saja les 15. Ini dia. Seperti biasa kita input saja untuk username sama password itu random saja. Jadi terserah, katakan saja misalnya username-nya admin. Di sini 123. Oke, jadi di sini gagal ya. Login attempt failed. Kemudian kita langsung saja post datanya. Caranya kita aktifkan post data. Kalau di bab suite berarti kita intercept dan sebagainya. Kalau di sini manual. Nah, dia langsung tampil post datanya. Jadi ini pengerjaannya manual. Oke, teman-teman. Jadi point inject kita itu di sini di admin. Ya, kalau di password itu jarang. Coba kita cek seperti biasa. Kita cek dulu ini apa benar dia terdapat blind ya atau tidak. Ya, jadi kita kerjakan di sini. Jadi kalau kita kerjakan di username sama password ini sama saja dengan di sini. Karena sebenarnya ini post data juga, kerjakan di sini. Cuman ribet, mendingan kita kerjakan langsung di sini saja. Bagian parameter uname. Oke, kita cek dulu. Single quote. Ya, kayak gitu ya, hilang ya. Coba kita balancing, apakah dia normal? Ya, sukses ya. Nah, di sini sebenarnya sudah berhasil. Sudah berhasil kita mengerjakan. Sampai di sini sebenarnya sudah selesai. Cuman kita akan nanti print user, database dan sebagainya, metode atau menggunakan blind ya, sesuai judul. Nah, jadi selain kalian menggunakan check error dan balancing ini, kalian juga bisa menggunakan payload out bypass. Payload out bypass itu berarti kayak gini. N satu sama dengan 1. Ini bisa begitu. Ya, sukses ya. Kalau kita 2 harusnya dia fault. 1 sama dengan 2, ya fault ya. Nah, itu menandakan bahwa terkonfirmasi ada blind. Nah, dia akan masuk sukses karena dia bersifat true begitu ya. Atau limit 1. Ya, gitu. Ya, sukses juga. Jadi kalau OR 1 sama dengan 1 juga. Ya, sukses ya, sama saja. Bisa juga ya, kayak gitu kira-kira. Coba kita tes lain. Kayak gini. Single quote sama dengan di sini X, sini X. Ya, kayak gitu. Kita cek. Oke, nggak bisa. Oke, nggak bisa. Payloadnya ada banyak di sini, kalian bisa gunakan. Ini di sini. Nah, ini ada banyak ya. Kalian bisa coba atau nanti bisa kalian cek. Nah, ini kayak gini. Ini out bypass. Coba kita tes. Ya, dia sukses ya. Ya, jadi ini bersifat true ya. Or sama dengan ini true ya. Kemarin saya sudah jelaskan. Oke. Jadi ada banyak payloadnya macam-macam dan itu semuanya out bypass. Nah, jadi bisa juga menggunakan balancing. Jadi ini sama saja. Kerjanya juga dia sebanyak balancing. Coba kita contoh lain. Misalnya ini high kayak gitu. Oke, nggak bisa. Oke, nggak bisa. Nah, sukses dia ya.
Nah, jadi begini juga. Oh, 1 1. Oke, lanjut. Ya, di sini sama kita bisa hitung kolom juga. Oke, coba kita balancing. Dia sukses kan? Ya, sukses. Dia bisa hitung kolom, tapi tidak bisa di union base. Oke, masih sukses. Ya, ya jadi 2 kolom ya. Karena di kolom 2 ini adalah angka terakhir di mana sukses login. Nah, kalian tulis ke dia union seleksi. Ya, dia sukses ya. Jadi ini juga true ya, union select 1 2 3 1 2. Nah, itu artinya juga true, makanya dia keterangan sukses. Cuman kita di sini tidak akan tampil apa-apa karena ini adalah blind ya. Tidak akan tampil apa-apa. Toggle-nya pun tidak muncul. Nah, maka kita kerjakan menggunakan time based blind. Oke. Pertama kita boolean dulu bukan time, boolean blind dulu. Kita boolean blind. Pertama kita menggunakan fungsi if ya. And if sama gabungan substring ya. Substr. Nah, substr juga begitu cukup, bisa juga kalian sempurnakan kayak gitu, atau juga bisa substr ya kayak gitu. Kemudian buka kurung tutup kurung. Nah, yang di substring itu apa? Yaitu kita misalnya mau cek database. Ya, kayak gitu. Kemudian kita kasih limit ya, kasih limit misalnya begitu. Kemudian di sini sama dengan Nah, jadi kita ini fungsinya substring itu mencari karakternya ya. Jadi karakter pertama itu apa? Misalnya kita taruh dari A begitu kan. Jangan lupa kasih tanda petik kayak gitu. Kemudian kita koma. Kemudian jangan lupa masukkan sleep kayak gitu. Kemudian dalam kurung kasih 5. Katakan saja nggak usah 5 lah, 3 saja. Sleepnya 3. Kemudian jangan lupa 0. Bisa 0, 0, atau bisa 0x 0x. Oke, coba kita cek apakah ini valid atau tidak. Oke, di sini pasti dia tidak ada apa namanya? Di sini kita menggunakan query blind ya. Jadi ini metode sleep ya. Jadi metode sleep harusnya dia loading gitu ya. Harusnya dia loading. Nah, kita menggunakan metode sleep, time based berarti ya. Oke, berarti ini time based. Tinggal kita cari saja karakternya. Kan kita sudah tahu ya bahwa di sini itu database-nya itu adalah security dan banyak. Nah, kita langsung saja ke huruf coba kita pindahkan dulu ini in-nya menjadi alfabet. Ya, kita cari satu-satu. Harusnya di huruf S itu dia akan delay selama 3 detik. Ya, di sini masih tidak delay. G H I J K L M N O P Q R. Nah, delay ya. Nah, di huruf S delay dia selama 3 detik. Nah, ini dia connecting. Nah, dia akan sleep selama 3 detik. Nah, itu menunjukkan karakter pertama dari database itu adalah S, gitu kan. Nah, jadi karakter pertamanya itu adalah huruf S. Oke. Berarti karakter pertamanya huruf S. Nah, kalau sudah dapat karakter pertama, tinggal lanjut saja. Berarti berarti ini tinggal dinaikkan limitnya. 2. Nah, kita lanjut lagi dari huruf A. Huruf kedua itu kan E ya, security. Nah, loading ya.
connecting. Nah, itu berarti huruf kedua itu E. Nah, itu benar. Karena dia ada delay, gitu kan. Nah, ini jadi tinggal dinaikkan lagi di sini. Cuman kalau satu-satu kan ribet ya. Nah, kalau kita kerjakan manual ya ribet. Jadi intinya di sini itu security, langsung saja kita percepat. Coba kita tulis semua. Nah, ini berapa karakternya, berapa karakter kita juga harus masukkan nilainya sesuai karakter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8, berarti di sini juga ada 8. Nah, ini untuk mempercepat. Kalau misalnya kita tidak tahu kan aslinya nama database-nya, kita cek begitu. Jadi kita cek satu-satu. Kalau sudah dapat, naikkan lagi nih nilainya. Oke, harusnya di sini security ini harusnya dia sudah connecting gitu, delay selama 3 detik. Ya, benar ya. Nah, valid. Jadi nama database-nya itu security valid. Nah, kalau kita tambahkan kalau misalnya salah tulis ya, pakai i, pasti dia tidak ada loading. Ya. Nah, dia tidak akan ada loading. Tidak akan delay karena tidak valid. Nah, kecuali dia valid, kita kasih 5 detik biar lebih ketahuan. Ya, kayak gitu. Dia valid. Nah, itu cara cek nama database-nya. Jadi menggunakan if substr atau substring panjangannya. Kalau substr tidak aktif, langsung tulis saja atau sempurnakan substring kayak gitu. Ya, dia valid. Ya, kayak gitu. If substring. Oke, kayak gitu. Sekarang kita menggunakan query yang lebih simpel gitu ya. Oke, kita matikan. Oke, jadi kita menggunakan query yang lebih simpel. Pertama itu kita ingin cek database juga, tapi dengan query yang lebih simpel. Nah, kalau tadi itu kan query blind, time base ya. Tadi itu kan query time base. Sekarang kita coba gunakan query blind boolean gitu ya. Kalau kita gunakan blind boolean base n, tetap kita menggunakan substring, tapi kita tidak menggunakan sleep ya. Kita gunakan boolean blind substring. Oke, kayak gitu. Substring, oke, nanti tinggal masukkan saja nama database-nya. Misalnya, nah kayak gitu database. Kemudian kita tetap seperti biasa kita kasih limit. Ya, kayak gitu. Kemudian sama dengan kita cari karakternya. Nah, kayak gitu. Kita cari karakternya per huruf, ya. Nah, kalau dia valid, dia akan ada keterangan successfully logged in. Ya, dia akan ada keterangan ini. Kalau tidak valid, maka dia tidak akan keterangan valid gitu. Nah, ini kan gini kan. Berarti query ini query-nya ini kita mencari nama database-nya gitu loh dari karakter pertama. Ya, karena kita taruh 1. Nah, kalau dia sukses, kalau dia dapat, dia akan ada keterangan sukses. Nah, ini boolean blind base gitu kan. Nah, jadi kita tidak menggunakan time atau tidak menggunakan metode sleep. Sekarang kita coba cari. Kalau dapat karakter pertama, maka dia akan ada keterangan sukses. Karena kita tidak menggunakan metode sleep. Nah, sukses ya. Berarti karakter pertama itu adalah S. Oke. Ini sudah benar. Tinggal kita naikkan lagi nih. Nah, kita lagi cari karakter kedua dari A lagi. Oke, tidak. Ya, sukses ya. Nah, lakukan begitu dan seterusnya. Nanti intinya jangan lupa dinaikkan nilainya ini. Ya. Nah, kalau sesuai dengan
Nanti ketika mencari nama database-nya itu, jangan lupa ini dinaikkan berapa karakter, dan ini juga dinaikkan sesuai jumlahnya, biar tidak salah. Ya, dia akan keterangan sukses sesuai dengan jumlah karakternya ada 8 gitu kan. Nah, kalau di sini 7 ya nggak akan bisa karena tidak sesuai. Ya, tapi pasti akan ketahuan kan karena kita cek satu-satu. Nah, saya masukkan begini, anggap saja kita menebaknya dan tebakannya benar. Atau cek satu-satu, kita tidak bisa tidak menebak lagi, tapi ilmu valid begitu kan, karena kita cek satu-satu. Nah, kayak gini metodenya, ini menggunakan boolean blind. Jadi tidak menggunakan metode sleep. Gitu kan? Nah, sekarang ini kita mengecek per karakter ya. Sekarang kita mau cek apa namanya? Panjangnya, panjang nama database. Kalau disingkat panjang database itu ada 8 ya. Nah, kita akan menggunakan panjang apa namanya? Akan mencari panjangnya dulu. Jadi sebenarnya kita bisa cari karakter pertama ini kita cari karakter atau per huruf dari nama database. Kemudian sekarang kita urutannya sebenarnya bukan ini dulu. Jadi urutannya itu kita cari panjangnya dulu, kayak gitu. Sehingga kita bisa mudah menebaknya. Nah, kalau kita cari panjang kita menggunakan length. Berarti di sini itu diganti saja. And length. Length. Ya, kayak gitu. Baru database ini dihapus. Jadi kita tidak menggunakan apa namanya? Ini dihapus, tidak menggunakan limit. Oke, kayak gitu. Nah, jadi ini langsung saja kita cari per huruf. Nah, kayak gitu. Simple dia kalau menggunakan length. Nah, ini kita mau cari panjangnya berapa. Nah, coba kita tes. Kalau dia sukses, berarti panjangnya segitu jumlahnya. Coba kita, ini valid apa tidak. Ini dirubah dulu ke in. Ya, oke. Coba kita cek apakah bisa ketemu atau tidak. Jadi database-nya itu ada berapa? Nah, apa panjang database-nya itu berapa? 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sukses ya. Nah, kalau dia sukses, itu menunjukkan bahwa karakter dari database itu ada 8. Nah, dan itu memang 8 kan karena security. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Security. 8. Ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi kita dapat. Nah, sebenarnya urutannya begini. Jadi urutannya itu kita menggunakan dulu fungsi length, kemudian kita menggunakan substring. Ya, jadi kita harus tahu dulu panjang nama database itu ada berapa. Nah, ini kita sudah tahu 8. Nah, setelah itu baru kita menggunakan substring tadi. Nah, itu kita dengan mudah nanti bisa menemukan database-nya. Itu fungsi daripada length. Jadi kita ingin mencari tahu berapa panjang database-nya itu. 7K, 8K, 9K, dan seterusnya. Oke. Kemudian kalau cek user itu kita menggunakan substring seperti biasa tadi. Misalnya substring, misalnya user, kita cek user kan, ya kayak gitu. Jangan lupa tetap ada limit kayak biasa tadi. Nah, kemudian di sini kita cari per karakter kayak tadi. Jadi sama sih sebenarnya kayak database tadi itu sama saja. Nah, coba kita cari huruf pertama, usernya. Sorry. Rubah dulu ke alfabet. Oke, sudah. A, ya. Apa kira-kira? Oke, dapat. Jadi huruf apa namanya? Database pertama itu, karakter pertama dari user itu adalah R, ya. Nanti tinggal lanjutkan saja. Bisa pakai nomor, karakter, underscore dan sebagainya.
Itu kita bisa cuman ribet kan. Jadi kalau mau cepat gunakan saja SQL Map atau Gauri. Gitu kan. Jadi di sini saya hanya memberikan logiknya saja. Oh, jadi logik daripada SQL Map atau Gauri itu begini ya logiknya. Nah, jadi tool itu sebenarnya membantu kita untuk mempercepat mengerjakan. Sedangkan pengerjaan manual itu membantu kita untuk lebih memahami cara kerja tools, kira-kira begitu. Oke, di sini sudah fix ini. Nah, sekarang kita pindah ke les. Oke, jangan dulu pindah. Gini aja dulu. Jadi kita tes dulu di Gauri ya. Sekarang kita tes Gauri. Nah, kalau begini, kalau post data itu bagaimana kalau kita mengerjakan Gauri atau SQL Map. Coba kita buka Gauri. Ya, ini dia Gauri. Oke, kemudian CMD. Oke, di sini saya rubah warnanya dulu. Sorry. S Gauri. Tulis saja Gauri. Targetnya oke. Tinggal masukkan target. Ini dimasukkan local hostnya. Oke. Ya. Nah, kalau post data itu berarti data. Kayak gitu dia. Kemudian diambil post data kan. Ambil post datanya, kemudian tinggal masukin saja sini. Kayak gitu. Kemudian param. Strip P. Nah, param mana yang mau diinjek? Ini paramnya Uname. Ini diambil. Ya, kayak gitu. Atau sampai sama dengan. Bisa begitu. Kemudian di sini saya kasih teknik ya. Jadi metodenya Nikue. Nah, tekniknya itu blind ya. Sama time base, berarti BT. Blind, time base. Dua metode saja. Kemudian DBS, karena memang yang kita kerjakan adalah blind sama time base. Jangan lupa dikasih asterisk di bagian admin, karena point inject kita itu di admin. Nah, tambahkan bintang kecil atau asterisk, kayak gitu. Oke, coba kita cek. Oke, nah jadi inilah fungsi daripada marker ya atau asterisk. Nah, jadi sebagai prioritas bahwa point inject itu ada pada admin. Do you want to process it? Yes. Nah, dia akan mencari. Jadi kita menggunakan tadi dua tekniknya. Ini dapat apa tidak ini? Kalau nggak dapat berarti ada yang salah dari. Oke, ada yang tidak sesuai ini berarti. Submit DBS level. Coba kita tambahkan levelnya 3. Berarti ada yang tidak sesuai. Coba kita kasih pembatas. Ya, kayak gitu. Atau Uname sama dengan, dihilangkan sama dengannya. Paramnya. Oke, kayak gitu. Coba kita eksekusi. Yes. Nah, oke, sudah benar. Jadi kita taruh pembatas gini. Kayak gini ya. Oke, ini udah benar ya. Jadi di sini it's look like backend DBMS is MySQL. Jadi ditemukan bahwa dari DBMS itu adalah tipenya MySQL gitu ya. Nah, do you want to skip test payload? Ya, skip saja, nggak usah dicek semuanya. Karena kita sudah dapat injectable ya. Ini dia injectable paramnya.
Nah, ini sudah dapat ya bahwa bahwa metode post parameter dengan param uname itu vulnerable gitu ya. Do you want to test? Do you want to keep testing another? Jadi katanya ente mau di skip enggak yang lainnya atau mau dilanjutkan? Di skip saja. Kalau sudah dapat skip saja. Ya, jadi do you want to keep testing? Apa kamu mau tetap katanya lanjut tanpa skip begitu? Enggak usah, no saja untuk mempercepat. No. Nah, udah ketemu kan? Nah, ini nama database yang banyak. Nama database itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Nah, kalau sudah dapat, di sini ganti D besar. Begitu. Kemudian masukkan nama database-nya. Saya pilih security. Kemudian tabel. Kita print tabelnya. Yes. Ya, dapat ya. Ganti lagi sini tabel. Tabel apa yang mau diambil? Saya mau ambil tabel user. Kemudian kolom. Kita print kolomnya dari kolom dari user. Yes. Ya. Nah, ini kita dapat ID user dan password. Kemudian kolom ini diganti C besar. Nah, baru kita masukkan username. Kemudian mau ambil juga passwordnya. Ya, kemudian ID-nya juga saya mau print. Baru kita hyphen dump. Kayak gitu. Yes. Nah, ini kita sudah dapat username passwordnya. Ya, dari tabel users. Ini ada di bagian kiri ini adalah usernya, di bagian kanan ini adalah passwordnya. Ya, kayak gitu pengerjaan blind kalau di Gauri. Ya, atau time-based and SQL map. Kayak gini kan. Oke, sekarang kita pindah ke sudah 30 menit. Sekarang kita pindah ke les 16 ya. Nah, kalau di les 16 ini post blind, dia juga masih metode post blind boolean time based, cuma bedanya adalah double quote check errornya. Ya, kayak gitu. Seperti biasa kita masukkan saja misalnya tes sembarang. Sini 1, 2, 3. Oke, coba kita cek. Ya, baru kita load URL biar post datanya juga masuk. Nah, secara prinsip dua-duanya ini sama, cuman beda cek error saja. Kalau di sini tuh kita tidak bisa menggunakan single quote ya. Ya, nggak akan ada. Jadi dia double quote. Nah, hilang dia. Kalau kita balancing, harusnya dia sukses. Oh, nggak sukses. Oke, kalau nggak sukses. Oke, ini nggak sukses. Coba kita tambahkan plus. Kayak gitu. Oke, nggak bisa juga. Jangan-jangan ada bucketnya. Oke, nggak bisa. Wih, keren ini. Gitu. Oke, nggak bisa. Oke, nggak bisa. Oke, di sini agak unik. Kayak gimana ini? Ya, nggak dapat ya. Oke. Tapi coba kita hitung kolom. Kita bisa ketahuan. Oke, nggak valid. Oke. Oh, gitu dia. Jadi dia punya bucket ya. Dia harus pakaikan twist ya.
Nah, karena di 100 ini dia blank ketika kasih 1. Nah, di sini ada keterangan. Nah, itu jadi begini dia untuk query-nya. Ya. Oke, coba kita hitung kolomnya berapa kolom. Oh, cuma satu kolom. Sorry. Rubah jadi in. Ini satu. Oke, hitung kolomnya. Ya, cuma 2 kolom ya. Ya, 2 kolom normal. Sudah muncul login attempt valid. Cuma di sini kita belum sukses masuk. Tidak sukses masuk. Berarti di sini kemungkinan kita tidak bisa menggunakan out bypass. Coba kita union seleksi. Apakah bisa? Pasti tidak bisa. Tidak bisa sukses login. Wih, sukses. Nah, berarti payloadnya union seleksi ya. Nah, itu payloadnya. Nah, jadi memang kalau kita tidak bisa menggunakan out bypass, itu biasanya kita union seleksi itu dia bisa menjadi query yang valid kan, atau dia bisa langsung diarahkan ke dashboard admin. Nah, ini dia buktinya sukses. Coba kita kasih titik. Oke, tidak muncul karena dia blind ya. Ya, kita pengerjaan cuma sampai sini. Tapi sebenarnya ini sudah masuk ke dashboard admin ya, kalau di kasus real ya. Nah, kayak gitu query-nya ternyata dia. Nah, coba kita gunakan payload out bypass, apakah bisa atau tidak. Kita coba dulu. Payload out bypass. Oke, kayak gitu. Nah, tidak bisa dia. Kecuali kita ganti ini, double quote. Oke, nggak bisa. Nah, baru itu. Jadi ini valid begini dia. Jadi bisa juga out bypass. Cuman validnya begini dia. Baru bisa valid. Oke, kayak gitu ya. Oke, jadi saya tidak perlu kerjakan manual, cek user, database dan sebagainya. Kalian bisa cek nanti di les 15 tadi itu. Itu sama saja. Nah, sekarang kita praktek menggunakan SQL Map. Ini les 16 ya. Atau Gauri ya. Ambil. Oke, kita pastikan di sini les 16. Kita praktek di Gauri. Oke, kayak gitu. Kemudian post datanya kita ambil. Ini diambil. Ya. Jangan lupa kasih pembatas gitu. Ya. Paramnya apa? Unem. Ya, masih param unem ya. Masih param unem. Tekniknya BT aja. Ini B ini blind, ini time base. DBS kayak gitu. Jangan lupa kasih asterisk di bagian unem, di bagian tes. Karena poin injek kita di sini. Oke. Yes. Ya, dapat ya. Apakah kamu mau skip? Ya, skip saja. Skip untuk pengecekan lebih detail. Nah, ini sudah ketemu vulnerable ya. Do you want to keep testing for another? Gak usah tes yang lain. Nah, ini sudah. Sekarang saya coba mau print. Kita ganti DBS-nya, database. Saya mau print database-nya itu PHP MyAdmin aja. Nggak usah, MySQL saja. Oke, kemudian kita print tabelnya. Yes. Oh, banyak juga ini.
MySQL ini banyak database-nya. Karena query-nya boolean based blind. Iya, dia bukan time based ya. Oh iya, dapat ini payloadnya. Ini payloadnya kalau lihat di sini. Nah, jadi menggunakan asterisk ya. Sama di sini payloadnya or not 09820 9820 kayak gini, sama saja. Ini kita sudah berhasil print untuk tabelnya, tapi tabelnya banyak sekali. Apa-apalah. Oke, sampai di sini mudah-mudahan sudah bisa dimengerti ya teman-teman. Oke, mungkin ini kita les 16 ya, berarti nanti kita masuk ke les, sudah mau selesai ini basic challenge ini. Nanti 17-18. Nah, ini sudah beda ini. Kalau ini post data update query. Nah, gimana nanti pengerjaannya? Error based string. 18-nya ini header injection ini. Nah, ini sekarang sudah di header injection sama user agent ya. User agent field error base. Nah, ini nanti sudah beda materinya sudah beda di sini ya. Nanti kita sudah belajar juga ini sudah di header injeksi, kemudian sama cookies injection. Nah, cookie injection yang menarik ini. Nanti saya akan beri tutorial cookies injection. Ada beberapa metode pengerjaannya ya, dan itu menarik sekali materinya. Oke, jadi untuk pentest SQL itu, jadi jangan cuma fokus di param. Ya, bisa kerjakan sesuai yang sudah saya berikan ini. Misalnya di admin login, atau di header injeksi, atau menggunakan cookies, cek di cookiesnya juga. Nah, itu jadi ada banyak. Jadi jangan fokus pada satu param saja. Nah, ini kita sudah berhasil printnya untuk tabelnya. Di sini saya mau print user. Ini dia ada user. Oke. Kemudian coba kita cek kolomnya. Kolom dari user. Wah, banyak sekali. Kolom user dari database MySQL. Oke teman-teman, saya kira cukup ya, pengerjaannya begitu gampang ya. Coba saya skip. Oke, di sini kita sudah print dari kolom users. Nah, misalnya ente mau print, di sini ada banyak sih kolomnya. Password lifetime. Oke. Tabel ya. Untuk kolom saya mau ambil user, kemudian password sama password account locate. Saya ambil password lifetime ya. Oke, print sama apalagi plugin nggak usah, update udah cukup ini. Kemudian baru kita dump. Jadi kita dump user sama password lifetime. Oke, di sini ada 4 saja. Ya, kayak gitu. Oh, tidak ada. Mr. Full length enggak menemukan apa-apa.
kolomnya user. Salah ya? Sudah benar. Iya. Kita coba print lifetime, tidak ada password. Iya, kosong. Iya. Kayak gitu teman-teman, sudah fix ya. Host. Oke, demikian untuk kelas 15-16. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.